Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Liridha ilahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Halaman 10, hadis pertama. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitabi, terhadap kitab, terhadap Al-Quran ini, aqwaman, kaum-kaum, wa yadong, dan merendahkan, bihi, dengan Alkitab, akhorin, yang lain. Rawahu, meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini menyatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi akan mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum, sekaligus Al-Quran ini akan merendahkan kaum-kaum. Jamaah sekalian, kalau dalam tataran awal mereka yang beriman kepada Al-Quran, maka oleh Allah akan diangkat derajatnya. Sebaliknya, mereka yang menolak, kafir terhadap Al-Quran, akan direndahkan oleh Allah derajatnya. Al-Quran akan mengangkat kaum-kaum, mengangkat siapa saja ya, yang memang dia menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Siapa saja yang dia bersinggungan
mempunyai andil terhadap Al-Quran. Malaikat Jibril, dia menjadi pimpinannya malaikat karena dia membawa wahyu Al-Quran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidil Mursalin, salah satunya karena diturunin Al-Quran. Sehingga siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran, dan bersinggungannya baik ya, bukan bersinggung yang kemudian memadamkan cahaya Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya. Seseorang yang bersama Al-Quran, maka seseorang itu akan diangkat derajatnya. Keluarga yang berpedoman dengan Al-Quran, maka keluarga itu akan diangkat derajatnya. Kampung, negeri yang dia patuh terhadap Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kategori yang menerima Al-Quran. Ya. Kita mukmin yang menerima Al-Quran ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemukminan kita. Seberapa derajat yang Allah naikkan terhadap diri kita? Ya, seberapa banyak, seberapa besar andil kita terhadap Al-Quran itu. Kalau terkait dengan tadarus kita, maka insya Allah mereka-mereka yang paling banyak tilawah Al-Quran, mereka lebih dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mereka yang tilawahnya sedikit. Kalau terkait dengan tulis baca pengajaran Al-Quran, mereka yang bergelut di dalam Al-Quran, bikin TKA, TPA, sekolah, pesantren, yang intinya adalah ingin berbuat sesuatu untuk Al-Quran. Bagi mereka yang berbuat itu, tentu semakin besar karyanya, Allah akan semakin menaikkan derajatnya di sisinya. Kalau seseorang sudah dinaikkan derajatnya di sisi Allah, maka insya Allah makhluk pun akan menganggapnya dia mulia, menganggapnya berderajat. Karena kalau Allah sudah mengumumkan kepada malaikat-malaikatnya, maka malaikatnya akan mengumumkan juga kepada penduduk bumi dan langit akan ketinggian derajat seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau terkait penerapannya dalam kehidupan, ya seberapa banyak Al-Quran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau bidang ekonominya kita menerapkan Islam, insya Allah ekonominya akan berkah. Bila politiknya menerapkan politik Islam, insya Allah akan berkah. Apabila sodakohnya mengikuti Al-Quran, insya Allah hartanya akan berkah. Ya, birrul walidainnya mengikuti Al-Quran, maka insya Allah akan diangkat derajatnya. Pokoknya semakin banyak seseorang itu mengikuti taat kepada Al-Quran, maka semakin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tertinggi adalah yang ideal adalah kita ikuti semua
apa yang di dalam Al-Quran. Al-Quran nyuruh sholat, kita sholat, nyuruh zakat, nyuruh haji, nyuruh puasa, kita melakukan itu dengan ketaatan. Begitupun sebaliknya, dilarang bermaksiat, dilarang uququl walidain, dilarang mencuri, dilarang zina, dilarang berbuat buruk, maka itu kita tinggalkan. Maka dari ketaatan itu Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Nah, kalau kemudian yang diikuti itu menyeluruh sampai kepada perintah-perintah yang bersifat jama'i, bersifat bersama, maka kesemuanya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhan kafah. Nah, kalau semua isi Al-Quran itu diterapkan, maka pasti yang menerapkan itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menerapkan itu suatu negara, maka insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Intinya dalam yang ketiga ini, penerapannya ini adalah sakpol kemampuan, ya. Sakpol kemampuan. Kita di dalam khutbah Jum'ah, ya, itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Itu perintah agar kita takwa kepada Allah itu sebenar-benarnya takwa. Banyak sahabat yang menangis karena banyak perintah Allah yang tidak mampu dikerjakan. Banyak atau sebagian maksiat terpaksa dia lakukan. Nangis. Inilah efek daripada keimanan. Pada saat iman itu disentuh kepada satu ketaatan, apabila dia tidak bisa melakukan secara sempurna, dia sedih. Jadi sedihnya itu karena tidak bisa melakukan haqqo tuqatih. Maka terkenal kemudian ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sakpol kemampuan kalian, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Pada prinsipnya begitu, ya. Pada prinsipnya begitu. Selama kita bisa melakukan keseluruhan, maka itu pasti Allah akan mengangkat kita. Kalau itu suatu negeri, maka negeri itu akan diangkat oleh Allah. Kalau itu seseorang, ya, dengan keterbatasan, insya Allah dengan pengamalan Al-Quran itu, ya pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu keyakinan yang harus ada di dalam dada kita. Jangan membenarkan sesuatu yang itu perintah kemudian tidak atau belum kita laksanakan, terus kemudian mengabaikan. Menganggap itu tidak pantas, menganggap itu sesuatu yang bisa dikoreksi. As-sariqu was-sariqatu misalnya. Ayat itu, hukuman bagi pencuri itu potong tangan. Ya kita harus meyakini itu.
Kalau memang kemudian dalam pelaksanaan keseharian tidak seperti itu, maka kita tidak boleh hati kita membenarkan bahwa itu benar. Yang benar ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelaksanaannya, jamaah sekalian, kita pokoknya sakpol kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Dalam i'tiqad, nah ini harus kita jaga. Ya. Kita hafal insya Allah. Perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita melihat kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadih. Kalau memang kita mampu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan kuasa kita. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Meskipun dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya karena ini lemah, kalau kita mampu pakai lisan di atasnya lebih bagus. Kalau mampu di atasnya itu yang diperintahkan. Andai karena keterbatasan kita hanya bisa mengingkarinya dari hati, janganlah dihapus rasa ingkar ini. Bahwa pelaksanaannya itu Allah perso terhadap apa yang menjadi keadaan kita. Jadi kalau memang kita mempunyai etikot bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang, kalau ada undang-undang yang lain jangan dihapus di dalam diri kita itu dengan membenarkan undang-undang lain selain daripada undang-undang Allah. Meski yang dilaksanakan itu undang-undang selain daripada undang-undang Allah. Karena memang keterbatasan kita. Tapi hati ini itu harus kita jaga. Jangan sampai ada hati yang khianat dengan mengoreksi, dengan merasa benar terhadap yang Allah sudah tentukan. Wa'an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamatiha, pada hari kiamat, syafi'an, penolong, li ashabihi, kepada pemiliknya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa qiraah kita, bacaan kita, ini bukan hanya bermanfaat untuk yang kemarin saya sampaikan, untuk ngobrol-ngobrol dengan Allah, berkonsultasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Di dunia bermanfaat. Tetapi bacaan kita nanti di akhirat juga akan menjadi penolong bagi kita. Memberi syafaat. Luar biasa. Makanya qiraah ini memang kebutuhan. Ya.
kebutuhan. Karena bacaan kita ini nanti akan menjadi penolong pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada dasarnya seluruh ayat, seluruh surat di dalam Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada ashabih, kepada pemiliknya. Ya. Ini bahasanya ashabih, jadi pemiliknya. Tentu yang diberi syafaat itu mereka yang merasa memiliki Al-Quran. Ya. Karena ini ashabi. Kalau diumpamakan mungkin seperti halnya suami istri misalnya, saling memiliki. Kalau istrinya jauh atau baru pergi sedikit, kita sudah nyari kemana mamanya ini. Begitu juga istrinya. Padahal sebelumnya bukan siapa-siapa. Seseorang yang belum bersinggungan dengan Al-Quran, sebelumnya tidak ada apa-apanya. Tapi pada saat sudah merasa memiliki Al-Quran, maka seperti halnya perasaan memiliki pasangan kita masing-masing. Nah, pada saat kita terhadap Al-Quran itu memiliki rasa, memiliki seperti kepada pasangan kita masing-masing seperti itu, Al-Quran nanti di akhirat akan datang mensyafaati kita. Masya Allah. Masya Allah. Syafaat Al-Quran kepada sohibnya yang sudah kita pahami, kita masyhur, setiap khataman nambir itu selalu disampaikan bahwa hafid Al-Quran yang benar-benar seorang hafid, maka dia diberi kuasa, diberi wewenang, diperbolehkan oleh Allah, bukan hanya dirinya yang mendapat syafaat Al-Quran, bahkan mensyafaati 7 orang dari keluarga yang ia pilih. Subhanallah. Maka berbanggalah bagi orang-orang tua, bagi dulur semua yang diparingi karunia besar, hafid ataupun hafidah. Insya Allah antum semua nanti diberi kuasa, diperbolehkan oleh Allah untuk menolong saudara-saudara antum. Mudah-mudahan Al-Fakir termasuk antum pilih untuk diberi syafaat. Allahumma amin. Kalau yang terkenal itu. Tetapi pada dasarnya ya, semua yang ada di dalam Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Itu yang utama. Itu kalau hafid itu udah dirinya dia mendapat syafaat dari hafidnya, bisa menolong 7 orang keluarganya, 7 orang yang ia pilih. Mudah-mudahan pendengar ini ada salah satu yang akan memilih Al-Fakir untuk diberi syafaat. Jazakumullah khairan. Kemudian kalau memang kita tidak hafal semuanya, karena sohib itu nanti akan merasa memiliki kayak korin gitu. Tadi saya umpamakan kayak suami istri. Kalau tidak bisa semuanya, minimal ya. Bukan minimal lah. Kalau tidak bisa semuanya, itu surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya sampai 30 ayat. Itu surat Al-Mulk. Itu hadisnya banyak terkait dengan syafaat Al-Mulk ya. Sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surat Al-Mulk itu adalah maniyah, munjiyah, tunjihi min adzabil qabr ya. Yaitu surat yang akan menjadi pembela, menjadi penyelamat kepada sohibnya dari siksa kubur. Kemudian baginda Rasul sampai menyampaikan harapannya, lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati.
Dan aku sangat ingin sekali apabila surat Al-Mulk itu berada di hati setiap manusia dari umatku. Jadi usahakan ini hampir yang ikut darusan ini santri-santri, para kiai, ya kalau kiai udah pasti hafal. Ya, pokoknya yang suka ngaji, hafalin surat Al-Mulk. Karena baginda Rasul menginginkan itu ada, menjadi sahib kita. Seberapa atau ukurannya seperti apa itu menjadi sahib, ya sudah. Pada saat kita dengan Al-Mulk misalnya, tiap hari dia niatkan baca. Kalau belum baca, itu terasa kayak kehilangan suami atau kehilangan istri begitu. Pokoknya bersama Al-Mulk saben hari. Kalau kangen belum baca kangen, belum baca Grauyang, setelah baca nyes. Insya Allah itu sudah menjadi sahib kita. Ya. Ini pilihan yang kedua. Ya. Insya Allah ini bisa dilaksanakan oleh kita pada ya. Tidak terlalu panjang, hanya 30 ayat. Andai pun ada jamaah yang tidak mampu juga, maka surat Al-Ahad, Qul huwallahu ahad, jadikan itu sebagai sahib. Maka insya Allah ya, itu akan menjadi penolong kepada kita nanti di hari kiamat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan, untuk berbuat kepada Al-Quran. Dan hasilnya adalah kembali kepada kita. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, senantiasalah qiraatul Quran, qiraatul Quran, qiraatul Quran. Karena qiraatul Quran itu nanti kalau sudah menjadi bagian dari kita, sahib kita, maka dia akan mensyafaati kepada kita di yaumul qiyamah. Wabil khusus ya mudah-mudahan anak turun kita diberi kemurahan oleh Allah. Ada yang menjadi hafizul Quran. Allahumma amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa inna insya'allahu minal aminin. As'alu minkum al-afwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.